dibandingkan penerapan 4G sebelumnya. Itu bisa sampai 6 tahun lah atau 8 tahun. Karena support dari pemerintah dan kebutuhan pemerintah untuk mendorong kita supaya segera bertransformasi dari industri 3.0 ke industri 4.0. Artinya apa? Pada saat Telkom Group, ya, aku nyebutnya Telkom Group, membangun suatu network atau produk itu harus ada yang mengkonsumsi. Kalau kita membangun tapi belum ada yang mengkonsumsi atau belum ada usernya, ya percuma, kita malah rugi karena effortnya cukup besar untuk merubah ke 5G. Mungkin itu cukup menjawab pertanyaan Mas Alvin ya. Baik, Pak. Satu lagi, Pak, sedikit Pak pertanyaan. Karena internet nanti terhubung ke internet langsung di era 5G, apakah kedepannya nanti akan menggunakan internet protokol versi 6 atau tetap menggunakan internet protokol versi 4? Terima kasih. Oh, ini maksudnya IP address ya? Iya, betul, Pak. Oh ya. IP address versi 4 udah habis. Jadi Telkom itu udah tinggal segelintir stoknya. Dan sekarang ada di beberapa kota yang kita manfaatkan IP versi 6 itu untuk IndiHome ya. Jadi mungkin customer nggak tahu ya. Mungkin dikira kode-kode apa, tapi itu sebenarnya IP versi 6. Karena memang kebutuhan masifnya tadi itu, Mas. Jadi IoT itu akan menjadi masif dan IP versi 6 memang sangat dibutuhkan untuk desain itu. Udah dipersiapkan memang. Itu mungkin Mas Alvin. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan sudah cukup ya teman-teman semua. Tadi Pak Mihya akan memberikan kuis, Pak. Oh iya, benar. Kuis silakan, ya. Pak, silakan. Ada 2 nih kuisnya. Ini metodenya gimana? Nanti Pak Fikri yang akan memanggil ya teman-teman yang raise hand ya, memilih ya. Mungkin yang pertama, pertanyaan pertama sebenarnya sebutkan mungkin 2 dari 3 kemampuan yang dikembangkan di 5G. Sebutkan 2. Jadi kapabilitas apa yang dikembangkan di 5G dibandingkan yang sebelumnya. Monggo. Silakan. Siapa ya? Silakan teman-teman yang Mas Akbar ya tadi. Mas Akbar duluan. Silakan Mas Akbar. Bisa diulang tadi Pak kelebihan dari 5G atau gimana Pak? 3 kemampuan yang dikembangkan di 5G. Sebutkan 2 aja. Kemampuan apa aja yang dikembangkan di 5G? Gimana Mas Akbar? Tadi yang gambar segitiga tadi ya. Baik Pak, sebentar. Boleh closing. Di sini lagi adzan Pak. Oh ya, boleh disebutkan di chat aja, Mas Akbar. Mungkin kalau suaranya ini ya. Baik, saya coba untuk menjawab ya Pak. Mungkin jawabnya bisa benar atau salah. Monggo. Yang pertama, perkembangan dunia IoT yang maju yang lebih cepat. Lalu yang kedua bentar. Lalu yang kedua bisa dominasi dunia mobile internet yang
Cuma bisa menjawab satu, Pak. Saya Oke. Mungkin tadi yang kedua Mas Alvin ya. Monggo Mas Alvin. Iya, karena kelebihan yang 5G bawa, bandwidth itu tentunya lebih lebar. Ya, Jadi lalu lintas data itu bisa ditransfer dengan banyak. Lalu rendahnya latensi, karena bandwidth besar akan berpengaruh terhadap latensi. Lalu karena transfer itu cepat, mendukung revolusi industri 4.0, lalu dipakai di kecerdasan buatan nantinya ke depannya. Apakah cukup, Pak? Oke, sebentar sesi yang bingung tadi untuk komunikasi antar mesin lebih presisi, dan yang terakhir dia mampu masif ya, menghandle masif komunikasi user. Oke, makasih Mas Alvin. Untuk pertanyaan kedua ya, mungkin cepat aja ya. Jadi kesimpulannya ini Mas ini yang kesimpulannya teman-teman mungkin yang akan mendeskripsikan. Kesimpulannya tadi, siapa sih yang akan menang di 5G? apa? Siapa? Di 4G yang menang ini ya, video provider ya, kayak YouTube, IG dan lain sebagainya. Kalau 5G siapa yang menang kira-kira? Mohon izin menjawab, Pak. Yang lain Boleh, nih. Pak. Kalau di 5G yang menang itu cloud computing, Pak. Cloud computing, oke. Iya, pastinya. Lalu ada medis nanti yang akan menggunakan 5G. Industri, lalu terus autonomous kesehatan. mobil. Intinya yang berbau kecerdasan buatan akan menang karena akan mengontrol dunia mungkin. Waduh, mengontrol dunia, ini banyak nonton film ini ya. Oke, makasih Mas Alvin. Terus monggo Mas Pratama ya. Siapa yang menang kira-kira? Menurut saya yang akan menang itu semua yang berkaitan dengan ping, Mbak. Kayak tadi mungkin mobil yang autopilot, terus dokter yang bisa ngeremot, jadi dia bisa ngerjain sesuatu di rumah sakit A, B, tanpa harus menempuh perjalanan, tanpa harus menuju ke lokasi tersebut. Kayak gitu, Pak. Semua yang berkaitan dengan ping, yang membutuhkan ping kecil, itu yang akan menang. Ya. Oke, Sekian, Pak. siap. Makasih Mas Pratama. Ada lagi mungkin yang punya kesimpulan untuk pemenang di 5G ini? Oke. Silakan teman-teman yang lain. Masih ada enggak? Oke, cukup ya, udah jam 12 ya. Ya, mohon izin saya coba menjawab sedikit. Jadi memang betul itu yang disampaikan Mas Alfian dan Mas Pratama. Jadi semuanya menang di 5G nanti. Semuanya akan membutuhkan teknologi itu untuk diimplementasikan di dunianya masing-masing. Tapi kalau kita lihat di 5 tahun ke depan tadi seperti yang prediksi oleh dunia, siapa yang akan growth sangat tinggi itu sebenarnya adalah ya provider atau communication. Jadi usernya adalah semua manufacturer, semua bidang misalnya kesehatan, bidang transportasi, itu semuanya akan menang. Tapi yang menyediakan koneksi itu sebenarnya adalah manufacturer telekomunikasi, atau kalau ini ya operatornya ya yang menyediakan 5G itu. Jadi kembali lagi saya promosi nih Mas Satria ya. Ayo join di Telkom ya. Join di Telkom Group dan anak perusahaannya. Jadi itulah bisa masa depan ya. Banyak hal yang tadi perlu dipersiapkan. Mungkin itu dari saya. Untuk saya pilih pemenang ya. Tadi mungkin nanti bisa dijawab lewat Bu Diah ya. Untuk yang soal tadi yang menang Mas Alvin, kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi saya pilih Mas Pratama sama Mas Akbar.
Oke, Mungkin itu Pak Fikri dari saya. Terima kasih. siap. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 4 menit ya, dan sudah menandakan kegiatan sesi pertama untuk perusahaan Telkom ini telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri, Pak Satria Arif Wicaksono dan juga Pak Mihya Zaki yang telah memberikan materi yang sangat bagus, luar biasa sekali, dan semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman mahasiswa dan juga para dosen yang mengikuti kegiatan KKL online pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Semoga kedepannya setelah pandemi ini selesai kita bisa bertemu secara langsung Pak Mihya dan Pak Satoya. Kita juga dapat berkunjung sebagaimana tadi tawaran yang sudah disampaikan oleh Pak Satoya Arif bahwa di Telkom Pusat Jakarta itu banyak hal-hal yang luar biasa, implementasi teknologi canggih, augmented reality, virtual reality dan seterusnya yang selama ini mungkin kita di kampus sudah sering melakukan riset semacam itu, namun untuk implementasi lebih jauh dan lebih canggih lagi, mungkin belum bisa langsung melihat bentuk nyatanya dalam bentuk teknologi aplikatif begitu. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila selama memandu tetap stay dan melanjutkan kegiatan KKL sesi kedua yang nanti akan dimulai 25 untuk bisa login ke Zoom meeting-nya. Tetap akses loginnya masih di akses link ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Misya. Izin les. Terima kasih. Oh, Pak. Terima kasih semuanya. Sama tuh. Betul, Pak.